Shalom saudara, happy Sunday. Mari saat ini kita mau datang sama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita. Haleluya. Katakan, Kaulah satu-satunya, Kau sumber dari segalanya Tuhan, sumber dari segalanya. Oh man, Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Oh, hidupku takkan sama. Kamu tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Kembali katakan, Kaulah satu-satunya ya Tuhan. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran Tuhan, Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Oh, hidupku takkan sama. Kaulah alasan Tuhan, Kaulah alasan, amin, untuk ku hidup. Oh, hanya menyenangkan-Mu. Hanya Kau alasan untuk kami hidup Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Wow. Kaulah alasan, amin, untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, oh, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku, kata Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Oh, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagiku. Oh, hidupku takkan sama. Sekali lagi, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, saat kami bertemu dengan Engkau, hidup kami takkan pernah sama. Kau mengubahkan hidup kami sesuai rencana-Mu. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa saudara. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa. Karena itu saat ini kami datang Tuhan lebih lagi mau menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu
tidak akan pernah gagal. Biar itu yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami mengerti lewat firman-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Amin. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Amin Tuhan. Kami percaya Kau tak pernah gagal dalam hidup kami. Mari sekali lagi saudara katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkan ku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji. Amin. Setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Yang kami percaya Tuhan, iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersamamu. Tanganku kuat menjaga, Engkau kemenanganku. Iman,
Tuhan tak pernah gagal. Katakan untuk selamanya. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Amin, amin, amin. Kami percaya rancangan-Mu Tuhan tak pernah gagal dalam hidup kami, selalu digenapi, selalu ya dan amin. Mari naikkan pujian-Mu saudara, ucapan syukur pada Tuhan saat ini, sebab Dia Allah yang tak pernah gagal dalam hidup kita. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik. Kau tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kau selalu menopang hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ini yang kami yakin Tuhan, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Amen. Thank you Jesus. Shalom, jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya kepada jemaat GBI Muara Karang. Saudara, saya berdoa supaya saudara tetap senantiasa sehat dan tetap antusias untuk beribadah kepada Tuhan, sekalipun harus beribadah secara online. Biarlah melalui ibadah online ini, lewat pujian, penyembahan, dan lewat firman Tuhan, terus boleh menentukan iman kita untuk tetap setia kepada Dia dalam segala hal. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan tentang menang atas pencobaan, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa, biarlah setiap jemaat-Mu dimanapun berada, mereka yang sedang mengikuti ibadah online ini, khususnya mereka yang sedang mendengar firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa supaya kami tetap konsentrasi dan kami tidak tergoda untuk melakukan sesuatu hal sehingga membuyarkan konsentrasi kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa, supaya kebenaran-Mu diuraikan dengan jelas dan memberkati setiap umat-Mu. Inilah doa hamba-Mu, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Seperti yang sudah saya katakan, saudara, tema kita hari ini membahas tentang menang atas pencobaan. Mari saudara yang di rumah kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-11 ya. Matius pasal yang keempat ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat 11 saya akan bacakan bersekalian, ya saudara sekalian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlentuk pada batu. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal keempat, ayat 1 sampai ayat 11, di sana mengajarkan kepada setiap kita bagaimana Yesus menang atas pencobaan iblis ya, dalam 3 wilayah. Wilayah yang pertama yaitu wilayah perut atau masalah makanan atau kebutuhan perut. Lalu wilayah yang kedua adalah wilayah kebenaran firman Allah, ya, yaitu mengutip firman. Lalu yang ketiga adalah wilayah kemauan dunia. Saudaraku kasih Tuhan, yang di perenungan kita hari ini adalah bagaimana prosesnya Yesus dapat menang atas pencobaan dari iblis dalam ketiga wilayah tersebut. Ini akan kita bahas, ini yang akan kita renungkan, saudara. Dan perenungan ini juga sekaligus menjadi pelajaran buat setiap kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada Yesus dapat senantiasa menang atas berbagai pencobaan dalam hidup kita. Apalagi di masa pandemi COVID ini. Ada banyak pencobaan yang diperhadapkan dalam hidup kita. Saudara, bagaimana kita bisa menang atas setiap pencobaan-pencobaan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara, kita akan belajar dari teladan Yesus. Kita akan belajar yang pertama, saudara, yaitu proses pencobaan wilayah yang pertama, ya, yaitu bicara tentang wilayah kebutuhan perut. Ini ditegaskan di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara, di ayat yang pertama mengatakan demikian. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara perhatikan, kata roh di sini adalah huruf besar. Jelas itu mengacu kepada Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Artinya Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, saudara, untuk dicobai. Apakah itu berarti bahwa pencobaan itu dari Allah? Jelas, saudara, ini tidak mengindikasikan seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan Yakobus pada pasal pertama, ayat yang ke-13, di sana dengan jelas dikatakan bahwa pencobaan itu dari iblis. Jadi, saudara, di ayat pertama ini menegaskan bahwa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Tentunya pencobaan itu dari iblis, tetapi atas izin Tuhan. Sama halnya dengan kasus Ayub, bukan, saudara? Ketika iblis ingin mencobai Ayub, ya kan, iblis, ya kalau saya tanda kutip, minta izin kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain itu atas izin Tuhan. Jadi ini harus kita perhatikan. Lalu yang kedua, ketika roh bawa Yesus ke padang gurun, saudara, padang gurun di sini, ketika kita baca, kita renungkan, kira-kira apa yang bisa kita katakan atau uraikan tentang padang gurun itu? Pemahaman seperti apa tentang padang gurun itu? Saudara, bukankah padang gurun seringkali kita bayangkan seperti, ya kan, gersang yang hanya ada pasir. Saudara, ternyata kalau kita lihat di dalam bagian ini, padang gurun yang dimasukkan dalam Matius pasal keempat yang pertama ini bukanlah padang gurun yang gersang dan tandus dan tidak ada air atau mata air, yang hanya ada pasir. Tidak. Tetapi padang gurun yang ada pada waktu itu Yesus berada, itu tentang padang gurun yang berbatu-batu, yang tentunya bukan batu yang besar-besar, ya, batu-batu kecil, ya kan, batu sebesar bakpao, saudara. Jadi ini harus kita pahami dulu, ya. Jadi dari ayat pertama ini mengajarkan kepada kita bahwa, saudaraku kasih Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Yesus, saudara,
Jangan pernah kita berpikir bahwa hidup kita selalu lancar-lancar, walaupun itu harapan setiap kita, bukan? Setiap kita merindukan hidup kita lancar, kalau bisa tidak ada persoalan, kalau bisa tidak ada pencobaan, kalau bisa tidak ada kesulitan dalam hidup, bukan saudara? Apalagi kesusahan hidup. Saudara, tapi firman Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, ada kalanya Tuhan harus membawa kita ke padang gurun. Ada kalanya Tuhan harus membawa kita ke satu tempat yang tidak menyenangkan. Satu tempat yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Dalam hal misalkan pada saat pekerjaan kita, keuangan kita, dan juga banyak hal yang kita hadapi, yang kita alami dalam hidup kita, saudara. Kita sadari hal itu. Bukan berarti Tuhan itu jahat. Kita memahami Yesus di bawah Roh Kudus berada di padang gurun. Di dalam perjalanan iman kita juga ada kalanya Tuhan harus membawa kita ke padang gurun. Tapi saudara, pertanyaan paling penting kita renungkan adalah, apa tujuan Allah membawa kita ke padang gurun, ke tempat pencobaan, saudara? Tentunya yang harus kita pahami itu ada beberapa. Ada beberapa tujuan pencobaan yang harus kita pahami. Karena tujuan inilah yang bisa membuat kita kuat di dalam kita menghadapi pencobaan yang ada. Yang pertama adalah pencobaan itu untuk memurnikan iman kita. Yang kedua, pencobaan adalah untuk mendewasakan iman kita. Dan yang ketiga, pencobaan itu menyadarkan kita bahwa kita sungguh-sungguh selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kita semua manusia yang lemah. Kita semua manusia yang tidak berdaya, tetapi kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita dibawa ke padang gurun, saudara, dalam berbagai hal, mungkin itu di tempat kerja kita, mungkin dalam rumah tangga kita, mungkin itu dalam sakit penyakit kita, ataupun dalam apapun, saudara, ingat tujuan ini, bahwa Tuhan sedang memurnikan iman kita, Tuhan sedang mendewasakan iman kita atau karakter kita, dan Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Saudara, di sini kita melihat ayat yang pertama, ketika Yesus dibawa Roh ke padang gurun, saudara, Yesus tahu tujuan Roh ini membawa Dia ke padang gurun seperti ini. Setelah itu, saudara, kita lihat masuk di ayat kedua, dikatakan apa? Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara, di ayat kedua ini menegaskan bahwa ada kebutuhan yang sangat mendesak dalam diri Yesus, yaitu kebutuhan perut. Inilah saya katakan proses pencobaan yang pertama, masalah kebutuhan perut. Saudara bisa bayangkan, di sini dikatakan Yesus tidak makan 40 hari. Tidak ditegaskan 40 hari Yesus tidak minum, tidak. Hanya dikatakan tidak makan. Jadi ada kemungkinan puasa Yesus di sini yaitu hanya puasa tidak makan, ya, hanya minum, ya, tidak makan. Saudara, jadi kita bisa bayangkan 40 hari Yesus tidak makan. Saudara, pernah nggak kita 1 hari atau 2 hari nggak makan? Jangan 2 hari lah. Dari pagi sampai sore kalau kita nggak makan rasanya gimana? Pasti lapar, bukan? Saudara, bisa kita lapar, efeknya macam-macam. Kadang-kadang bisa gemetar. Ya, kalau saya lapar, ya kan saya bisa gemetar. Saudara, saat kita lapar, ya kan, apapun di depan mata kita yang bisa kita makan, kita akan makan. Saudara, keadaan Yesus seperti ini. 40 hari dia tidak makan, dan iblis tahu persis Yesus sedang lapar saat itu. Dan di sekitar Yesus tidak ada sedikit pun makanan. Karena itu ketika dalam kondisi seperti ini, lalu iblis memakai kesempatan itu untuk mencoba Yesus. Kemudian iblis mendekati Yesus dan berkata di ayat ketiga. Nah, ini saudara sudah mulai masuk lebih dalam lagi. Dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Saudara, ayat yang ketiga ini menyatakan bahwa iblis percaya Yesus adalah anak Allah yang berkuasa memerintahkan batu ini menjadi roti. Betul, saudara? Kalau iblis nggak percaya, maka nggak mungkin
iblis akan menantang Yesus untuk melakukan tindakan seperti itu. Karena iblis tahu bahwa Yesus sanggup untuk mengubah batu ini menjadi roti sehingga Yesus bisa makan. Saudara, ketika iblis menantang Yesus, apakah Yesus langsung tergoda dengan pencobaan iblis itu? Walaupun saat itu betul secara manusia, Yesus sangat lapar. Dia ingin makan. Tetapi Yesus tahu, ketika dia lakukan apa yang ditantang oleh iblis, Yesus mengubah roti ini, batu ini menjadi roti. Saudara, persoalan akan menjadi beda. Apa yang ditugas rencana Allah pada Yesus tentang keselamatan yang akan dilakukan oleh Yesus, semua akan menjadi roboh. Semua akan menjadi sirna dan tidak ada artinya lagi. Namun puji Tuhan saudara, Yesus tidak terpancing untuk melakukan apa yang ditantang oleh iblis. Malah Yesus jawab apa saudara? Yesus menjawab di ayat yang keempat, dikatakan apa? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, jawaban Yesus sangat menarik sekali untuk kita renungkan. Ada satu kata, atau satu kalimat, yaitu roti saja. Saudara, ketika Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, menunjukkan, Anda perhatikan kalimat ini, menunjukkan memang Yesus dalam kemanusiaannya atau semua manusia masih membutuhkan makan di saat lapar. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar. Itu sebab Yesus katakan roti saja. Namun, ini Yesus dengan tegas menyatakan bahwa ada makanan rohani yang jauh lebih penting daripada makanan jasmani. Sebab makanan jasmani hanyalah bersifat sementara. Tetapi makanan rohani itu bersifat kekal, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pada saat kita percaya kepada Yesus, kita harus sungguh-sungguh membaca firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan izinkan firman Tuhan yang kita baca, izinkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kalau itu mengoreksi hidup kita, hati kita, maka cepat-cepatlah kita berubah. Kalau firman Tuhan itu memimpin kita, menuntun kita, menguatkan iman kita, maka marilah tetap berpegang kepada iman kita kepada Yesus lewat kebenaran firman Allah itu. Sehingga saudara, setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita dengar, itu menguasai seluruh hidup kita saudara. Itulah yang bisa membuat kita menang atas pencobaan. Yesus adalah firman, dia sendiri adalah firman. Jadi betapa pentingnya firman dalam hidup kita. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, misalkan saya ambil contoh yang simpel. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu maha kasih, Allah itu kasih. Tetapi dalam kehidupan kita, kalau kita masih membenci, kalau kita masih dendam, kalau kita masih tidak bisa memberikan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hati kita sampai hari ini, berarti sampai hari ini kita tetap sudah jatuh dalam pencobaan. Kita tidak menang atas pencobaan itu. Di saat kita tidak bisa memberikan pengampunan kepada orang yang sudah melukai hati kita. Kemudian contoh yang kedua, misalkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu maha kuasa. Dia berdaulat atas hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Maka pada saat kita menjalani hidup kita, kita menghadapi ada banyak tantangan, bahkan pencobaan, godaan. Lalu kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kita mungkin diam-diam pergi ke dukun. Kita mungkin percaya kepada tahyul secara diam-diam. Walaupun kita ke gereja, walaupun kita beribadah, walaupun kita ikut online. Mungkin saat ini saudara, kalau kita masih percaya tahyul, ya kan, misalkan ketika kita bekerja, dan kenapa bisnis ini sepi? Karena pintu ini dibuat posisinya B, salah, harus posisinya begitu. Lalu percaya. Nah,
saudara, itu sudah jatuh dalam pencobaan. Jadi tidak bisa kita percaya bahwa berkat itu datang dari satu benda. Misalkan Anda pegang jimat, atau ada yang pakai batu. Ketika pakai batu, maka bisnisnya akan lancar, saudara. Ini masih terjadi pada orang Kristen. Percaya pada satu benda yang bisa mendatangkan rezeki, itu berarti memberhalakan benda itu. Dengan kata lain, sedang jatuh dalam pencobaan. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, jadi bagaimana kita bisa menang atas pencobaan? Dalam wilayah yang pertama ini, saudara, kita membutuhkan firman Tuhan yang boleh menuntun hidup kita. Seperti yang Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita hari ini. Ya, Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan sekedar di pengetahuan, tetapi harus betul-betul menguasai hidup kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, seringkali saya pakai kata padi. Ya, bagaimana kita bisa menang atas pencobaan pertama ini, selalu tingkatkan padi itu. Padi itu yang pertama adalah pujian penyembahan yang harus kita tingkatkan setiap hari secara pribadi. Lalu ayat kedua adalah membaca Alkitab. Setiap hari kita membaca Alkitab. Lalu yang ketiga D, yaitu doa. Dan yang keempat adalah I, yaitu iman, percaya kepada janji Tuhan. Saudara, saya bersyukur, saya berusaha untuk disiplin rohani. Sebelum saya membaca Alkitab, saya tidak akan sarapan. Nah, saudara, sampai hari ini saya lakukan. Ya, setiap bangun pagi, sebelum saya sarapan, saya harus membaca Alkitab. Kalau saya tidak baca Alkitab, saya tidak boleh sarapan. Saudara, itulah komitmen dan itulah mendorong saya untuk setiap hari boleh datang kepada Tuhan. Karena saya tahu dan saya sadar, saya membutuhkan firman Tuhan untuk menguasai hidup saya setiap hari. Karena hidup kita peperangan rohani. Karena hidup kita ada banyak pencobaan. Ketika kita masuk dalam realitas hidup kita, ada banyak pencobaan yang harus kita hadapi. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, bagaimana dengan kita hari ini yang di rumah? Selama ini saudara malas baca Alkitab atau rajin baca Alkitab? Kalau saudara sudah baca Alkitab, seberapa banyak Alkitab yang kita baca itu menguasai hidup kita? Saudara mendengar firman Tuhan, seberapa banyak engkau sudah mendengar firman Tuhan? Dan pertanyaannya, seberapa banyak firman Tuhan itu mengoreksi hidup kita dan menguasai hidup kita? Itulah yang akan menentukan kekuatan kita di dalam menghadapi pencobaan. Jadi saudaraku kasih Tuhan, ingat, jangan hanya kebutuhan jasmani kita tercukupi, tetapi kebutuhan rohani kita juga harus tercukupi. Jadi saudara, sebenarnya jawaban Yesus di ayat keempat ini mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan, yaitu antara yang jasmani dan rohani. Karena itu saudara, mari kita renungkan, kita tingkatkan. Kalau selama ini kita masih belum sungguh baca Alkitab, berdoa dan beriman, ya, dan pujian penyembahan, mari kita datang, kita ambil komitmen, kita mau. Ketika kita mau, saya percaya Tuhan akan mampukan kita, sehingga kita pasti bisa menang atas pencobaan, ya, khususnya di wilayah pertama ini, yaitu kebutuhan perut. Amin, saudara. Lalu yang kedua, kita lihat proses pencobaan yang kedua yang dialami oleh Yesus yang bisa kita teladani. Di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Khususnya di ayat ke-5, ya, di sana dikatakan begini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kamu jangan terantuk kepada batu." Saudara, dari ayat 5 dan ke-6 ini, kita dapat melihat kelicikan iblis. Setelah iblis, ya, gagal mencoba Yesus dengan kebutuhan perut, lalu dia sudah mulai, saudara, Anda perhatikan, ini yang paling jitu,
yang dipakai iblis untuk menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan, yaitu memakai cara mengutip firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika iblis membawa Yesus sampai ke hubungan bait Allah, lalu iblis menantang Yesus dan mengutip firman Tuhan. Anda perhatikan saudara, iblis ngomong begini di ayat yang ke-5, ya kan? Dikatakan apa saudara? Sebab ada tertulis. Jelas nggak saudara? Di ayat ke-6. Sebab ada tertulis. Saudara, iblis memakai atau mengutip firman Tuhan dan mengatakan sudah ada tertulis di mana, yaitu di dalam firman Tuhan. Kalau kamu, Yesus, jatuh dari hubungan bait Allah, maka malaikat akan datang menantang Yesus. Saudara, hubungan bait Allah itu tingginya berapa meter? Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 2, saudara, ayat 2. Itu ketinggiannya itu 14 meter. Lebih kurang seperti itu. Bayangkan dari 14 meter loh. Iblis minta Yesus lompat. Ketika Yesus lompat, maka malaikat akan datang menatang Yesus. Iblis percaya karena dia anak Allah. Saudara kasih Tuhan, bagaimanakah respon Yesus ketika iblis menantang Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah dengan mengutip firman Tuhan? Saudara, Yesus tidak melakukannya. Yesus dengan tegas menjawab di ayat ke-7, saudara. Dikatakan apa, saudara? Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, jelas sekali jawaban Yesus ini, ya boleh istilahnya membuat iblis itu nggak berkutik, saudara. Karena itu ada satu hal yang harus kita selalu waspadai lewat bagian pencobaan yang kedua ini. Yaitu sifat iblis adalah selalu mencobai Tuhan dengan memutarbalikkan kebenaran. Saudara, ini yang bisa kita petik, yang boleh kita perhatikan. Strategi atau tipu muslihat iblis di bagian pencobaan yang kedua ini terhadap Yesus, yaitu dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Saudara, inilah yang dipakai iblis untuk menjatuhkan banyak orang percaya, seperti tadi saya katakan, saudara. Tanpa orang percaya sadari, dia sedang jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Karena dimencobai Tuhan. Karena ini sifat iblis, mencobai Tuhan. Saya berikan beberapa contoh yang sederhana supaya kita semua bisa mengerti dengan baik. Saudara, misalkan saudara, dalam hal makanan. Selalu makan melebihi kapasitas normal. Atau selalu makan makanan yang berbahaya. Dengan dalih apa? Dengan dalih bahwa Tuhan sudah kuduskan makanan ini. Karena saya ada obat. Saudara, ketika kita makan makanan yang berbahaya, lalu kita makan makanan yang berlebihan setiap hari, seharusnya secukupnya seperti doa Bapa kami. Maka itu secara tidak langsung kita sudah mencobai Tuhan. Karena ini adalah sifat iblis. Sekalipun dengan dalih, ya kan sudah dikuduskan. Nggak bisa, saudara. Kembali kepada doa Bapa kami. Berilah kami makanan hari ini secukupnya. Secukupnya apa? Standar. Kalau makan Indomie 1 bungkus, jangan 4 bungkus. Kalau makan bakmi 1 porsi, ya udah, jangan 2 porsi. Apalagi ada 3 porsi. Jadi tidak boleh melebihi kapasitas normal. Kalau itu yang terus kita lakukan setiap hari dalam hal makanan, maka kita sedang mencobai Tuhan. Dan kita secara tidak langsung sudah jatuh dalam pencobaan. Makan makanan yang berbahaya seperti apa?
Ya, Anda bisa tahu babi yang berlemak, segala binatang yang berlemak, makanan-makanan bahaya, saudara. Setiap hari dimakan, didoa. Karena sudah dikuduskan dalam nama Yesus. Siapa bilang? Siapa bilang, saudara? Itu namanya mencobai Tuhan. Dan itu sudah jatuh dalam pencobaan. Lalu contoh yang kedua, misalkan dalam hal bisnis. Kalau tipu sana, tipu sini, tembak barang, sana sini, dengan dalih apa? Dengan dalih, karena itu memang sudah menjadi aturan dalam bisnis. Kalau bisnis tidak begini, nggak mungkin bisa kaya. Bisnis kalau nggak tipu, nggak mungkin berhasil. Saudara, dunia boleh punya aturan. Semua manusia boleh punya aturan. Tapi ingat, kita orang percaya juga punya aturan. Aturannya ada dalam Alkitab. Saudara, kalau namanya nipu, apapun alasan itu tetap dosa. Ketika seseorang bisnismen berdagang, punya dalih seperti ini, saudara punya banyak uang, dapat banyak kekayaan, tidak ada artinya di hadapan Allah. Kenapa? Karena itu sudah menyatakan sedang jatuh dalam pencobaan, dan sudah jatuh dalam pencobaan. Jadi nggak bisa dengan alasan apapun. Bukankah Yesus berkata bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, saudara? Jadi Yesus sudah ajarkan kepada kita ketika kita berdagang, kita cerdik bukan berarti harus tipu, saudara, enggak. Minta hikmatlah kepada Tuhan. Bagaimana kita bersikap, yang bisa transaksi dalam perdagangan, bagaimana kita berkata-kata dengan hikmat. Itu membutuhkan hikmat dari Tuhan. Ini. Lalu contoh selanjutnya, misalkan dalam hal sekolah. Waktu ujian, saudara, anak-anak tidak belajar. Ini yang pernah saya temukan. Dia nggak belajar. Kenapa? Dengan dalih Tuhan akan menolong. Kemudian saudara bisa nyontek. Kenapa? Karena itu sudah dilakukan oleh teman-teman yang lain. Jadi saudara, itu dilakukan. Ya, di saat ujian, dia berdoa, Tuhan, ini jawabannya apa? Itu kan konyol, saudara. Itu mencobai Tuhan. Lalu contek sama teman atau contek dengan catatan sendiri. Saudara, secara tidak langsung itu adalah sudah jatuh dalam pencobaan. Lalu bagi anak muda juga, saudara, ketika ingin mencari teman hidup, saudara, aku kasih Tuhan, tidak masalah kalau tidak seiman. Yang penting saling mencintai, itu darinya. Ini yang banyak terjadi di anak muda. Kalau hari ini ada ikut mendengar khusus anak muda yang masih single, perhatikan kalimat ini, saudara. Jangan ada dalih, yang penting cinta. Tidak seiman, tidak masalah. Karena Alkitab sudah dengan tegas mengatakan, Paulus sudah dengan tegas mengatakan, tidak mungkin kita bisa bersatu terang dan gelap. Bagaimana mungkin kita bisa mencari pasangan yang tidak seiman untuk satu terang dan gelap? Nggak mungkin. Di saat kita berdalih, nggak apa-apa, yang penting cinta. Ada juga berdalih begini, nggak apa-apa Pak Daerah, Pak Pendeta, dia belum percaya, nggak apa-apa. Nanti saya setelah menikah akan bawa dia menjadi percaya. Jangan mencobai Tuhan. Kalau apa firman Tuhan katakan kita lakukan startnya. Saudara, jangan. Walaupun Anda berkata, loh, buktinya kan ada kok pernah terjadi. Jangan terkecoh oleh kenyataan. Itu bisa dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Dalam hal ini dengan tegas firman Tuhan katakan, janganlah mencari pasangan yang tidak seimbang atau seiman. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, di saat kita punya dalih seperti itu, anak muda, engkau sudah jatuh dalam pencobaan. Saudara, kemudian contoh yang lain, misalnya untuk mencari ketenangan jiwa. Nah, di hari-hari ini kita lihat, ya kan, ada banyak orang, bahkan termasuk ada orang Kristen, berusaha untuk melakukan meditasi dengan cara mengosongkan pikiran, atau mungkin melakukan sesuatu, ya kan, gerakan-gerakan. Ya, saya nggak mau sebutin lah nama-nama gerakan itu, tapi Anda mungkin bisa tahu. Yang intinya adalah bermeditasi, mengosongkan pikiran untuk mencapai ketenangan. Hati-hati, itu namanya mencobai Tuhan. Ketenangan itu didapati bukan pada saat kita mengosongkan pikiran. Ketenangan itu ketika kita dekat kepada Tuhan. Bukankah pernah ada lagu mengatakan,
hanya dekat Allahku yang aku tenang. Saudara, kan kita pernah ngomong, hanya dekat Allah saja aku tenang, itu dikatakan dalam kitab Mazmur. Saudara, tidak ada cara lain, hanya ketika kita datang kepada Tuhan, naikkanlah pujian penyembahanmu. Di saat Anda susah, di saat Anda galau, hatimu merasa gundah gulana, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, berlutut, berdoa, memuji, menyembah Dia. Saudara, di sanalah hati kita akan tenang. Kenapa? Karena Roh Kudus yang akan menenangkan kita. Tapi di saat kita mengosongkan pikiran kita, bukan Roh Kudus yang menenangkan hati kita, tetapi iblis. Hati-hati saudara kasih Tuhan. Jangan sampai kita selalu merasionalisasikan atau membenarkan segala sesuatu hanya untuk kepentingan atau kesenangan pribadi kita, saudara. Kalau jika sesuatu itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Allah, saudara, jangan pernah kita lakukan. Saudara, karena itu dipakai iblis. Iblis mengutuk firman Allah dan diputarbalikkan. Tapi jangan kita terkecoh. Kalau orang yang tidak dikuasai oleh firman Tuhan, itu akan mudah sekali terpengaruh. Tapi kalau kita dikuasai oleh firman Tuhan, kita tidak akan mungkin terkecoh oleh dunia, oleh ajaran-ajaran dunia, bahkan oleh tipu muslihat iblis. Saudara, inilah proses pencobaan yang kedua. Lalu proses pencobaan yang ketiga, yang terakhir, di ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Saudara, saya akan bacakan di ayat ke-8 saja. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara kasih Tuhan, proses pencobaan yang ketiga adalah wilayah kemewahan dunia. Saudara, kalau kita perhatikan di ayat 8 dan 9, di sana menegaskan bahwa iblis tidak menyerah. Walau ia sudah 2 kali gagal mencoba Yesus. Lalu saudara, iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi untuk memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahannya, kemewahannya, saudara. Saudara, sangat tinggi ini memang kita tidak tahu berapa tinggi. Tapi saya coba membayangkan begini. Ngomong-ngomong, Anda yang di rumah, Anda pernah nggak ke Monas? Kalau Anda pernah ke Monas, pernah nggak Anda masuk ke Tower Monas itu sampai naik ke puncak Monas itu? Saudara pernah? Saya pernah, udah beberapa kali. Ketinggian puncak Monas itu lebih kurang 132 meter, tinggi sekali, saudara. Di saat kita berada di puncak Monas, Anda perhatikan ya, di puncak Monas Anda lihat di sisi timur, barat, utara, dan selatan. Apa bisa kita lihat? Bukankah bangunan-bangunan yang begitu megah? Di semua sisi dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang sangat megah. Nah, saudara, jadi saya bisa bayangkan, waktu Yesus dibawa iblis ke gunung yang sangat tinggi, kira-kira seperti itu. Jadi iblis berdialog dengan Yesus dan berkata kepada Yesus, coba lihat ini semua pemandangan yang ada. Semua kemewahan yang ada. Semua kemegahan yang ada. Dan iblis ngomong apa? Kalau engkau sujud kepadaku, maka semua kemegahan ini, kemewahan ini akan kuberikan kepadamu. Saudara, iblis ini sangat licik. Ini adalah strategi yang terakhir yang dilancarkan oleh iblis untuk menjatuhkan Yesus, yaitu bicara tentang harta dunia. Saudaraku kasih Tuhan, seberapa lama sih untuk nyembah iblis? Berapa detik sih? Bayangkan saudara, ketika iblis tantang Yesus untuk menyembah dia, sembah aja saudara, nyembah aja hanya berapa detik, nggak sampai 1 menit. Maka semua dunia ini akan diberikan kepada Yesus. Saudara, bagaimana respon Yesus?
Karena Yesus tahu dia Tuhan. Karena Yesus tahu bahwa itu semua bukan milik iblis. Yesus tahu bahwa semua itu adalah milik dia. Untuk apa sembah iblis? Betul saudara? Untuk apa sembah dia? Kalau kita tahu berkat Tuhan itu datangnya dari Tuhan sendiri, untuk apa kita percaya kepada iblis? Bukan enggak? Bukankah begitu saudara? Yesus tahu bahwa semuanya ini milik dia. Karena itu ketika iblis tantang dia, apa jawaban Yesus? Yesus menjawab dan dengan sangat keras di ayat 10. Yesus kemudian apa? Kaya iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu akhirnya iblis meninggalkan Yesus. Saudara, jawaban Yesus ini benar-benar mematikan strategi daripada iblis. Saudara-saudara kasih Tuhan, jadi di bagian ketiga ini seringkali juga ya kita bisa terjebak. Kenapa? Karena sifat iblis di yang ketiga ini suka menyembah. Memang dalam konteks Yesus ini adalah berkaitan dengan harta. Tapi di konteks yang lain kita harus tahu sifat dan prinsipnya, saudara. Jangan terkecoh bukan hartanya. Sifat atau prinsipnya bukan harta, yaitu penyembahan itu. Itu yang dilancarkan oleh iblis untuk mencobai manusia, khususnya orang percaya. Dan kenyataannya tidak sedikit orang percaya jatuh dalam pencobaan ini tanpa disadari. Mungkin saudara yang sedang menyaksikan di rumah. Saya ambil contoh ya. Misalkan pada saat kita pergi ke rumah duka, saudara. Saat kita ke rumah duka, di depan foto jenazah, di depan peti jenazah itu kan ada meja, ada foto, ya foto almarhum atau almarhumah. Sudah ketika kita sudah masuk ke rumah duka itu, lalu kita berdiri di depan foto itu, walaupun mungkin sikap kita bukan seperti menyembah atau memuja, tapi ketika kita tunduk kepala, mungkin kita berkata, saya berdoa, bukan untuk orang mati, saya berdoa untuk orang hidup. Saudara, hati-hati. Ketika kita berdiri pada satu benda, lalu kita memberikan satu sikap seperti penghormatan, itu sebenarnya kita sedang menyembah. Di saat kita lakukan seperti ini, kita sudah jatuh dalam pencobaan. Oleh sebab itu kita harus tegas. Kalau ada sesuatu yang sifatnya penyembahan, maka kita harus berani tegas dan berkata tidak. Jangan pernah kita terkecoh. Dan jangan pernah kita ikut-ikutan. Merasa nggak enak dengan anggota keluarga. Merasa nggak enak dengan teman-teman. Dan akhirnya kita harus kompromi. Dan kita harus lakukan satu sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara, kita harus hati-hati supaya kita jangan ada sesuatu hal dalam hidup kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang menjadi berhala kita. Mungkin saat ini sudah kita lihat gadget, saudara. Gadget itu sesuatu yang sangat baik buat kita. Tapi kadang tanpa disadari itu bisa menjadi penyembahan berhala kita. Ya kan, ketika kita berfokus kepada gadget, hobi kita, saudara, pekerjaan kita. Jadi kita malas membaca Alkitab. Kita malas bersekutu dengan Tuhan. Kita rasanya jauh dari Tuhan. Lebih banyak kita main gadget daripada baca Alkitab. Nah, saudara, hati-hati. Kita sedang jatuh dalam pencobaan yang ketiga ini. Ya, ini yang sudah saya katakan bukan persoalan hartanya, saudara. Sifat daripada iblis yang ketiga ini adalah disuka disembah. Menjadikan berhala. Gadget bisa, hobi bisa, pekerjaan bisa, bahkan anak pun bisa. Uang pun bisa. Pokoknya segala sesuatu dalam hidup kita yang semuanya baik. Tapi ketika itu menjadi berhala kita, membuat kita jauh dari Tuhan, hati-hati. Itu bisa menjatuhkan kita. Dan kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Karena itu, saudara, mari kita renungkan, saudara. Adakah sesuatu dalam hidup kita saat ini, atau selama ini, yang menjauhkan kita dari Tuhan? Rasanya malas kita baca Alkitab. Rasanya malas kita mau beribadah. Rasanya malas kita mau berdoa. Rasanya malas kita mau memuji menyembah. Adakah sesuatu yang menghalangi? Mari renungkan baik-baik. Jangan sampai itu menjatuhkan dan menjauhkan kita.
Karena di saat itu menjauhkan kita, berarti kita sedang jatuh dalam pencobaan. Saudara, jadi inilah 3 proses pencobaan, ya, 3 wilayah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara, sebagai kesimpulan, iblis sering mengalihkan perhatian kita dari hal-hal rohani seperti saat teduh, berdoa, membaca kitab, ibadah, persekutuan doa, dan pelayanan kepada hal-hal jasmani. Seperti apa? Seperti sibuk bisnis, ya, sibuk gadget, ya, sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Ya, setiap minggu jalan-jalan, ya kan, setiap hari nonton berjam-jam, main game dan sebagainya. Jadi inilah cara iblis untuk mengalihkan semuanya itu. Hal yang rohani ini menjadi hal-hal yang jasmani, yang duniawi. Jadi saudaraku kasih Tuhan, marilah kita selalu berfokus kepada Allah di dalam firman-Nya. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan mari kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan setiap hari. Dan jadilah pelaku firman. Dan bila firman itu menguasai hidup kita, iblis memakai firman, tapi firman tidak menguasai iblis. Mari kita membaca firman, dan biar firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan baik, bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Apapun kondisi kita, kesusahan apapun yang kita hadapi, pencobaan apapun yang kita hadapi, mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Andalkan Dia dengan kekuatannya. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Sebab bisa kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan jatuh. Bisa kita mengandalkan kekuatan Tuhan dan teladan Yesus ini kita pegang dan kita lakukan, maka saudara, saya percaya kita pasti akan menang atas pencobaan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya penutup, saya membacakan satu ayat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, percayakah saudara akan janji firman Tuhan ini? Dan rindukah kita menang atas segala pencobaan dalam hidup kita? Kalau rindu, lakukan prinsip firman Tuhan hari ini. Kuatkan dan tingkatkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba uraikan dan sudah hamba bentangkan. Hamba berdoa biar Roh Kudus yang materaikan kebenaran-Mu ini di hati setiap umat-Mu, supaya di saat setiap umat-Mu menghadapi pencobaan, mereka tidak jatuh dalam pencobaan, melainkan mereka boleh menang atas pencobaan yang ada. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Fajar sebagai Gembala Sidang GBI Muara Karang. Engkau tambahkan kekuatan kepadanya, berikan kesehatan yang ekstra dan prima kepadanya, sehingga beliau boleh tetap dengan setia dan dengan kekuatan Tuhan untuk mengembalakan umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini untuk gembalakan. Dan juga berkati setiap rekan-rekan yang membantu, yang melayani bersama. Kiranya Tuhan juga berkati, satukan hati mereka dan rohnya, sehingga melalui kehadiran GBI Muara Karang, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan banyak jiwa-jiwa digembalakan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat Tuhan kita yang sudah terus melawat, menolong dan memelihara serta melindungi kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita boleh masuk dalam bulan yang ketiga dari tahun 2022 ini. Terima kasih pada Tuhan buat firman Tuhan yang luar biasa yang sudah memberkati kita semua dengan satu judul, yaitu mengatasi pencobaan.
yang telah disampaikan tadi oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Benyamin Uril. Tuhan Yesus saja dicobai sampai 3 kali, apalagi kita, saudaraku, kita bisa tetap keluar sebagai pemenang kalau kita tetap berfokus dan melekat kepada firman Tuhan dan menjadikan Yesus satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih pada Pak Benyamin yang sudah memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, kita akan terus berdoa juga buat bangsa dan negara kita, buat dunia ini, dan buat segala sendi kehidupan kita, saudaraku, supaya semuanya bisa berjalan baik dan normal karena pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu yang Engkau terus memberikan pertolongan kepada kami semua, sehingga pada hari ini Tuhan kami juga sudah diberkati dengan firman-Mu dengan satu judul, yaitu mengatasi pencobaan. Bagaimana supaya kami semua bisa keluar sebagai pemenang. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Benyamin Uril. Engkau pakai Pak Benyamin dengan lebih heran lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi ini ya Bapak. Biar boleh terjadi keamanan dan damai sejahtera dari ujung Sabang sampai di Merauke ya Bapak. Dan juga boleh terjadi pemulihan di segala bidang, termasuk tentunya di dalam bidang kesehatan. Kami boleh terbebas daripada penyakit corona ini ya Tuhan. Hikmat-Mu dan akal budi yang dari surga Engkau menyertai kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami dan seluruh aparat pemerintah, baik di tingkat pusat sampai di daerah-daerah ya Tuhan. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami di Ukraina dan Rusia yang pada saat ini masih berkecamuk peperangan. Oh Tuhan, kami mohon boleh terjadi kedamaian di tempat tersebut ya Bapak. Karena bagaimanapun juga peperangan menyengsarakan orang banyak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat gereja-Mu di GBI Muara Karang. Tuhan tolong dan Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu selalu ada di dalam perlindungan-Mu ya Allah. Begitu juga pada saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, mereka boleh juga ada di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita semuanya mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah Bapa kita di surga, kasih-Nya dan kesetiaannya dari putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus menyertai kepada kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu kepadamu. Mari kita semuanya yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita mau katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.